Halo, selamat sore adik-adik mahasiswa semua. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah profesi kependidikan. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya. Saya akan membawakan video ini dengan lebih santai sehingga saya harap kalian juga belajar di rumah dengan ya bisa dengan lebih santai, nggak tegang gitu ya. Jadi biar lebih asik juga belajarnya. Oke. Sebelum masuk ke materi di pertemuan ketiga, nanti mungkin akan saya bawakan dalam video yang berbeda. Di video ini saya mau mereview dulu ya. Jadi hasil diskusi yang sudah kita lakukan di pertemuan kedua kemarin tentang konsep pekerjaan dan profesi. Nah, kan saya bertanya juga di sana ya, apa yang membedakan pekerjaan dan profesi? Apakah profesi merupakan bagian dari pekerjaan atau pekerjaan merupakan bagian dari profesi? Yang manakah yang kiranya membutuhkan profesionalisme? Nah, kemarin saya sudah berikan sumbernya berupa chapter buku yang sudah saya masukkan di Google Classroom kalian. Saya harap kalian sudah membaca, mampu memahami dan memaknai eh, bahan tersebut ya. Nah, saya hanya ingin menegaskan kembali, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak memberikan penegasan tentang apa yang sudah kita diskusikan. Karena ini penting sekali, konsep pekerjaan dan profesi. Dan apakah nanti guru masuk ke dalam pekerjaan atau profesi atau kedua-duanya gitu ya. Di bahan diskusi juga sudah saya sampaikan tentang pertanyaan tersebut. Oke. So, kita lanjut. Nah, pekerjaan adalah kegiatan atau tindakan yang menghasilkan sesuatu dan ini khususnya lebih berupa materi ya, lebih berupa materi. Kemudian pekerjaan ini kiranya ada dua jenis. Jadi ada yang menuntut keahlian dari pekerjanya, ada juga yang tidak menuntut keahlian. Nah, kira-kira profesi termasuk di ranah mana? Pekerjaan yang memerlukan keahlian atau pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Saya rasa setelah membaca sumber yang sudah saya berikan, saudara pasti akan menjawab, tentu Miss, profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian gitu ya. Ya betul, jadi pekerjaan yang profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu pelakunya. Misalnya apa? Misalnya profesi itu apa? Contoh profesi adalah dokter. Nah, dokter ini baik itu dokter gigi, dokter umum, itu kan membutuhkan keahlian tertentu. Jadi saya tekankan bahwa profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sebelum dia melakukan profesi, ya, dia harus menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan keahlian. Misalnya dokter, dia harus menyelesaikan kuliah kedokteran. Tetapi dengan menyelesaikan kuliah kedokteran dan menyelesaikan skripsinya itu tidak langsung dokter loh, tidak langsung dokter gelarnya. Gelarnya adalah Esket, sarjana kedokteran. Tetapi setelah menempuh magang ya, jadi koas, kalian mungkin sering lihat koas di rumah sakit ya. Itu magang kurang lebih lagi 1,5 sampai 2 tahun. Barulah setelah menyelesaikan program magang tersebut dapat mendapat gelar dokter. Nah, bagaimana dengan guru? Apakah guru termasuk sebagai sebuah profesi? Tentu ya, guru merupakan sebuah profesi yang menuntut keahlian tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi guru. Walaupun kebanyakan orang tua di rumah juga memiliki peran sebagai guru untuk anak-anaknya. Tetapi tidak dapat jika orang tua ini mengajar di kelas, itu nggak bisa karena memang kita mempunyai keahlian khusus ya, yang tidak semua orang bisa menjadi guru. Bagaimana menjadi guru yang profesional itu nanti kita akan bahas. Oke. Nah, kalau guru ya dalam ranah ini kalian akan menjadi berprofesi kelak sebagai seorang guru biologi yang profesional. Apa yang perlu kalian dapatkan? Salah satunya adalah menuntut studi di lembaga pendidikan di Unmas, pendidikan jurusan program studi pendidikan biologi ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kan gitu. Jadi sebelum kalian
berprofesi sebagai guru, kalian harus menuntut ilmu dulu selama kurang lebih 4 tahun di sini, yang akan dibekali dengan keahlian-keahlian menjadi guru-guru yang profesional. Salah satunya adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, profesi kependidikan. Apa saja yang harus diketahui sebagai dasar menjadi seorang guru yang baik. Kalian akan mendapatkan banyak ya mata kuliah penunjang kependidikan. Kemudian banyak juga mata kuliah penunjang mata kuliah biologi murni sebagai keilmuan kalian menjadi guru biologi yang profesional. Nah, itu kan tidak semua orang bisa. Jadi menuntut pendidikan tertentu. Kemudian pilot juga merupakan suatu profesi. Ya, semua yang membutuhkan pelatihan ataupun pendidikan yang memakan kurun waktu tertentu untuk mendapatkan keahlian tertentu, dan biasanya profesi ini akan mendapatkan koin kalau saya bilang koin, atau salary atau upah atau gaji yang lebih besar. Nah, profesi guru dan dosen sekarang ini sedang sedang menjadi tren juga, karena di Undang-Undang Guru dan Dosen sudah diatur ada sertifikasi guru dan dosen. Jadi guru dan dosen yang sudah lulus program sertifikasi dari pemerintah, program sertifikasi itu adalah program yang dirancang untuk guru dan dosen dari pemerintah, dan jika lulus mampu melewati beberapa tes dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah, itu kita akan mendapatkan sertifikat guru atau sertifikat dosen yang secara di atas kertas menyatakan bahwa kita sudah menjadi guru atau dosen yang profesional. Kemudian imbalannya apa untuk guru dan dosen ini? Akan mendapatkan satu kali gaji pokok. Misalnya gaji seorang guru golongan 3B gitu ya, 2,5 juta. Sehingga jika sudah lolos sertifikasi guru, maka pemerintah membayarkan satu kali lagi gaji guru, lagi 2,5 juta, sehingga per bulannya mendapat 5 juta begitu. Sama halnya dengan dosen ya. Kemudian pilot saya tidak akan perlu menjelaskan bahwa salary-nya pasti tinggi, begitu juga dengan dokter. Jadi profesi itu biasanya berhubungan dengan materi yang lebih didapatkan. Kemudian kalau pekerjaan misalnya tukang ojek gitu ya, kemudian sopir, ada lagi mungkin tukang sapu gitu, tukang kebun, tidak menuntut keahlian tertentu, tetapi jika orang mau belajar dan tidak harus ada di institusi atau lembaga tertentu, bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi siapapun dapat melakukan pekerjaan itu tanpa adanya pendidikan yang nanti menuntut keahlian tertentu. Oke, untuk contohnya saya tidak akan bahas lebih banyak lagi ya. Kemudian mengapa pekerjaan harus profesional dan bagaimana caranya? Nah, kira-kira mengapa sih pekerjaan itu harus profesional dan gimana sih caranya? Oke, jadi pekerjaan ini harus profesional. Nah, di masyarakat kita itu cenderung bergerak secara dinamis. Artinya bergerak ke arah kemajuan. Nggak ada tuh yang mau balik lagi ke zaman batu dulu ya. Kan dari pakaiannya aja mengalami perubahan. Jadi fashion terus berkembang. Begitu pula dengan kondisi di masyarakat. Misalnya kalau saya contohnya kalau saya lagi sakit gitu. Kalau sedang sakit tenggorokan itu cenderung saya perginya ke dokter THT, nggak lagi ke dokter umum gitu. Jadi memang biar penanganannya lebih tepat. Jadi walaupun sama-sama dokter sudah profesional, tapi dokter umum dibanding dengan dokter spesialis ini ada yang lebih profesional lagi. Jadi dokter spesialis lebih mengkhusus gitu. Nah, masyarakat yang bergerak dinamis itulah yang memerlukan suatu pekerjaan yang profesional gitu ya. Gimana caranya? Nah, karena kebutuhan masyarakat berkembang, ingin yang terbaik. Contoh, saya sudah katakan tadi, orang di perkotaan jika sakit perginya ke dokter spesialis, bukan lagi ke dokter umum. Kemudian proses pembelajaran, orang tua cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang sudah terjamin kualitasnya.
Jadi pergerakan tren kebutuhan masyarakat inilah yang